Seiring tibanya pagi, kita memasuki hari baru. Selamat pagi ibu bapak, opung, dan saudara-saudaraku yang baik. Kita sambut pagi di akhir pekan ini dengan hati riang dan penuh syukur. Firman Tuhan yang menjadi titik tolak renungan kita. Roma 13 ayat 11. Hai, ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, tidur merupakan aktivitas penting buat manusia. Tidur yang cukup bagus buat kesehatan kita dan memberi kesegaran bagi tubuh yang penat. Sebaliknya, kurang tidur akan membuat kesehatan merosot. Kepala bisa pusing, tubuh terasa lemah, dan sulit konsentrasi. Berbeda pemakaian kata tidur dalam firman Tuhan hari ini yang ditulis Rasul Paulus ke orang-orang Kristen di kota Roma. Tidur yang lelap mengiaskan orang Kristen yang hanyut dalam perilaku kegelapan. Mereka masih terbuai dengan rupa-rupa perilaku yang lazim dilakukan orang-orang Roma pada waktu itu. Paling tidak, yang disebutkan adalah pesta pora dan kemabukan, percabulan, dan hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Oleh sebab itu, tidur dalam kiasan ini bernada buruk, negatif, tindakan yang tidak dianjurkan. Tak heran orang-orang Kristen itu diminta bangun suatu keadaan yang waspada atas apa yang tengah dikerjakan Allah. Dalam hal ini, keselamatan Allah yang tengah datang, agar orang percaya tahu dan mengikuti apa yang tengah Tuhan lakukan. Saudaraku, tentu saja nasihat firman Tuhan ini penting. Terlelap pada pesta pora dan mabuk-mabuk akan merugikan kesehatan keuangan dan kejiwaan. Terlelap pada percabulan dan hawa nafsu merugikan kesetiaan dalam perkawinan. Terlelap dalam perselisihan dan iri hati merugikan rasa hormat atas keharmonisan dan apresiasi atas sosok pihak lain. Jika masih tidur, maka itu pertanda waktu yang berharga itu dilewati begitu saja. Jadi, ajakan dan pengingatan untuk bangun sungguh penting dan perlu. Menunjukkan waktu sekarang ini hendaknya diwarnai kehidupan penuh perubahan, yaitu perbuatan-perbuatan penuh kasih, bukan perbuatan merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Begitupun hal tersebut tertuju pada kita memasuki hari ini, esok, maupun lusa. Jangan tidur hingga kedatangan Kristus kedua kali.
Jangan biarkan kita terlelap dalam perilaku kegelapan, agar kapanpun Tuhan datang, kita dalam posisi tidak tidur. Kita tidak tengah mementingkan diri sendiri, mengutamakan kenikmatan sendiri, dan mau menang sendiri. Melainkan kita tengah hidup sesuai standar Kristus, yakni Yesus sebagai model yang kita teladani. Saudaraku, tidur dalam pengertian istirahat sebagaimana yang dibutuhkan tubuh, itu perlu kita lakukan. Tubuh kita bugar, sehat, dan pikiran tenang. Tapi iman yang tidur bukan hal ideal yang dianjurkan. Kiranya cahaya kasih Allah tengah datang. Karena itu tetaplah bangun dan berjaga-jaga. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sapa sebagai terang. Kiranya kami mampu menerangi kegelapan dan tidak hanyut oleh perilaku kegelapan. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki akhir pekan bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.